Halo, kembali lagi di mata kuliah transfer sedimen. Masih di pertemuan kedua, kali ini kita akan berada di segmen ketiga dan membahas mengenai fluvial proses atau transfer sedimen pada suatu sistem perairan berupa sungai. Seperti tadi yang sudah disampaikan, fluvial proses ini adalah sedimen transport mechanism yang ada di daerah sungai. Fluvial ini sebenarnya adalah salah satu kata atau terminologi yang sering digunakan di geografi dan juga earth science yang mereferensikan atau menggambarkan semua proses yang berkaitan dengan sungai dan juga stream satu aliran, beserta depositnya juga dan landformsnya juga yang diakibatkan oleh aliran-aliran tersebut. Kemudian ada beberapa kasus khusus bila ada kaitannya dengan glasial atau misalkan es yang sudah kita bahas sebelumnya, ini akan ada term baru yaitu glasiofluvial atau fluvioglacial. Dalam hal sedimen transport atau dalam dunia transport sedimen, fluvial proses ini sangat penting karena ini merupakan salah satu komponen dari proses tertransportnya sedimen, mulai dari tererosinya di gunung, kemudian dibawa oleh sungai hingga akhirnya terdeposisi atau biasanya terbawa sampai ke pesisir. Nah, di transport sedimen di sungai ini mulai dikenal istilah bed load atau pergerakan di dasar, yaitu biasanya sedimen-sedimen yang jauh lebih kasar atau lebih besar. Kemudian suspended load atau pergerakan secara melayang, ini biasanya dialami oleh sedimen-sedimen yang ukurannya jauh lebih kecil. Namun ada juga komponen yang biasanya terbawa sebagai material yang dissolve atau terlarut. Ini mungkin dari segi ukuran benar-benar sangat lebih kecil dibandingkan dengan suspended load, hingga akhirnya dia bisa tersuspensi secara lama dan akhirnya larut. Ini adalah zoning atau penzonaan dalam suatu fluvial system. Jadi ada 3 yang penting untuk kalian ketahui, yaitu yang pertama source zone atau daerah sumber, kemudian transfer zone, daerah transfer, kemudian accumulation zone atau daerah akumulasi. Bisa kita lihat source zone ini berada di daerah gunung. Ini adalah sumber di mana sedimen-sedimen itu berasal, di mana dia tererosi, kemudian akhirnya terbawa oleh aliran sungai, yaitu di transfer zone. Hingga akhirnya sampai ke daerah lebih datar yang cenderung jauh lebih datar. Ini disebut dengan accumulation zone, di mana sedimen tersebut terdeposit dan juga terakumulasi. Untuk menggambarkan atau menganalogikan proses ini, kita kembali menggunakan conveyor belt. Jadi sebenarnya conveyor itu semua media yang digunakan dalam proses transport sedimen. Ini adalah terminologi-terminologi atau komponen-komponen yang terjadi pada suatu kejadian atau fenomena transport sedimen pada fluvial system. Kita bisa lihat di sini, kita coba di kanan dulu. Fluvial process, ini ada production, yaitu tadi proses erosi atau source zone tadi. Kemudian ada posisi ini di hilir, kemudian ada transfernya di antaranya. Dan kemudian ini ada adjustment yang mungkin perlu kita ketahui juga. Jadi setelah terdeposisi, dia akan mengalami adjustment atau penyesuaian, baik itu misalkan contohnya yaitu fan atau delta development atau mungkin kipas pasir. Jadi kalau kalian lihat delta itu berbentuknya sangat menyebar seperti kipas. Kemudian ada juga penyesuaian kemiringan dan juga yang lainnya. Kemudian untuk morfologinya sendiri kita bisa lihat terdiri dari komponen-komponen, yaitu dari sedimennya, dan di sini cenderung disebutkan kasar, yaitu akan membentuk morfologi-morfologi seperti ini. Kemudian ini planformnya seperti apa? Planform ini lebih ke mukanya. Kemudian secara cross section atau secara misalkan dari laut menuju ke darat itu seperti apa? Apakah ada terrace atau ada ridges? Seperti itu. Kemudian untuk bed form atau muka dasarnya itu seperti apa? Apakah akan terbentuk bars? Apakah akan terbentuk dunes, ripples, anti-dunes, dan juga yang lainnya. Nah, ini kalau kalian ingin membahas atau ingin memahami secara lebih jauh, saya sarankan untuk membaca Coleman dan Smart tahun 2011. Namun intinya dalam suatu proses di fluvial system ini yang terjadi, dan untuk masalah adjustment dan morfologi
bisa juga berkaitan dengan pesisir bila memang ternyata sedimennya sudah terbawa sampai ke daerah pesisir. Kemudian ini untuk yang source kita coba bahas sedikit lebih detail. Itu yang pertama adalah erosion, yaitu riverbed atau riverside erosion. Jadi kita bisa lihat ini dari gambar yang ada, ini ada perbandingan antara gambar 2009 dan juga 2011. Bisa kita lihat bahwa pada 2009 sedimen masih berada pada daerah merah ini. Ini panjangnya sekitar 170 meter dengan lebar segini. Mungkin lebarnya 5-10 meter kalau saya boleh tebak. Nah, ini ternyata pada tahun 2011 dia sudah tidak ada, sudah tererosi. Ini akibat adanya aliran sungai yang mengalir daerah sini. Ini akan mengerosi daerah sini. Kemudian ini akan dibawa dan ditransportkan menuju daerah yang lebih landai. Kemudian yang kedua adalah debris flow atau landslide. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini juga menjadi kontributor dalam supply sedimen ke sungai. Ini adalah sungainya. Dan ini adalah proses perjalanan sedimennya dari bukit yang curam menuju sungai. Kemudian salah satu hal yang penting untuk diketahui adalah dalam suatu proses assessment sedimen transport atau pengukuran, baik itu proses pemahaman transport sedimen, ini perlu pengukuran dan assessment yang detail. Karena misalkan kita contohnya di gambar di kanan ini ada sandbar berbentuk arrow. Ini berbentuk panah sebenarnya. Nah, ini sangat terpengaruh oleh adanya perubahan water flow atau aliran air, baik itu dari segi level maupun velocity, tinggi permukaan maupun kecepatannya, dan biasanya hal ini sangat mempengaruhi morfologinya seperti apa. Seperti contohnya, ini kita lihat secara tidak langsung ini gambar di atas mewakili atau merepresentasikan gambar ini, meskipun banyak sekali penyederhanaan. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa yang biru ini adalah aliran air, kemudian yang merah ini adalah jalur sedimen yang terbawa oleh air tersebut. Ternyata bila kita lihat lebih lanjut dan ternyata bila kita modelkan lebih jauh lagi dari segi waktu, sandbar berbentuk arrow ini bisa mengerosi garis-garis pinggir atau riverside. Bisa kita lihat ini, saya hapus sebentar. Bisa kita lihat ini awalnya seperti ini, kemudian dimodelkan lagi lebih jauh. Akhirnya air ini sebenarnya mulai mengerosi di daerah awal sandbar ini atau sand arrow ini. Kemudian dia bergerak ke pinggir karena adanya pembelokan oleh sandbar ini dan akhirnya mengerosi daerah riverside. Hingga riverside ini nanti sedimennya terbawa jauh lebih ke daerah lebih landai. Namun yang ingin saya sampaikan adalah adanya sandbar di tengah sungai ini ternyata bisa mengganggu atau mempengaruhi daerah-daerah yang ada di pinggirnya gitu. Jadi akibat adanya vortisis atau erosi daerah sini juga dia mulai membentuk sandbarnya menjadi bentuk yang mungkin lebih runcing atau lebih panjang seperti itu. Bagaimana kekuatan alirannya dan juga bagaimana ketinggian airnya. Oleh karena itu, detail assessment perlu dilakukan pada studi-studi atau kajian mengenai transport sedimen, apalagi jika kita sudah akan membahas mengenai perubahan morfologi. Sekian untuk segmen kali ini, saya ucapkan terima kasih.